Di video yang kemarin kita ngomong tentang bagaimana otak manusia punya caranya sendiri, punya tipikalnya sendiri secara kognitif dari manusia itu. Jadi dia harus memahami otaknya sendiri, cara kerjanya seperti apa. Bukan berarti tidak bisa belajar satu sama lain. Contohnya yang mau kita bahas hari ini tips atau bukan tips ya. Ini salah satu metode yang kalau kita latih untuk semua jenis cara berpikir itu yang akan kepake dan ada gunanya secara signifikan. Ini biasa disebut sebagai critical thinking. Apa sih critical thinking? Gampangnya saya pakai analogi aja. Ake itu kalau mengkilat, dia harus diolah dari batu mentah untuk menjadi batu yang indah. Itu ada proses memotong, ada proses menggosok, jadi dia dalam tanda petik dihancurkan juga. Begitu juga dengan otak. Itu dengan critical thinking kita itu proses untuk mengkeraskan, mengkilatkan otak itu jadi harus ditabrak, ya harus digesekkan sehingga yang tersisa adalah yang fundamen gitu. Nanti beberapa tips tentang critical thinking ini tidak enak dilakukan kalau ngomong pakai naluri kita, makanya tidak mudah untuk belajar critical thinking. Salah satu yang nomor satu tipsnya adalah untuk melatih critical thinking. Nomor satu adalah pertanyakan asumsi. Semua statement yang kita katakan, semua perilaku yang kita lakukan, semua yang kita anggap sebagai kebenaran itu pasti mengandung asumsi. Karena pada dasarnya kita pakai aksioma juga untuk membangun sebuah pemahaman, dan aksioma itu pasti asumsi. Makanya tips pertama adalah pertanyakan asumsi. Apa benar sih asumsimu benar? Karena asumsi itu mendasari statement. Kalau fondasinya nggak benar, itu rumahnya juga nggak benar. Nah, kita banyak sekali asumsi yang kita pakai sehari-hari tanpa kita sadar asumsi di belakangnya. Salah satu contoh paling nyata itu kalau kita ngutip kata-kata orang, terus kemudian diminta penjelasannya, kita setengah mati menjelaskan karena kita tidak tahu datang dari mana statement itu, datang dari mana quote itu sampai bisa terjadi, asumsi apa di belakangnya, nuansa yang lebar itu yang mendasari itu yang membuat kita tidak bisa menjelaskan kalau kita hanya copy paste quote itu. Kembangkan kebiasaan untuk mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang mendasari pernyataan, argumen, atau klaim. Tanyakan pada diri sendiri mengapa kita percaya pada sesuatu dan coba pertimbangkan perspektif alternatifnya. Siapa tahu asumsi kita nggak kuat-kuat amat loh. Nah, itu meletakkan kita pada posisi yang lemah dan itu nggak enak. Tapi itu proses yang namanya ake itu kalau digosok dia juga hancur-hancur, lemah itu ya, proses dari critical thinking. Tips yang kedua, cari sudut pandang yang berbeda. Cari aktif sudut pandang dan pendapat yang beragam, terutama yang menantang keyakinan Anda sendiri. Ikut diskusi, terlibat sama orang latar belakangnya berbeda, pengalamannya berbeda, perspektifnya berbeda. Bukan untuk percaya atau tidak percaya, nanti dulu. Salah satu ciri orang bisa menggunakan otaknya benar-benar adalah kemampuan untuk memisah mana beranda, mana rumah, mana kamar tidur. Dia bisa memisahkan. Jadi kalau ada informasi baru, nggak langsung dia harus memutuskan, ini mau tak percaya atau tidak, tak masukin kamar tidur atau enggak. Nanti taruh di teras dulu seperti tamu. Ide baru, gagasan baru, omongan orang, perspektif yang berbeda itu taruh di beranda, diterima sebagai tamu, oke, diajak ngobrol dan seterusnya. Kalau ada kebenaran-kebenaran dikit-dikit, oke, bawa ke kamar, bawa ke ruang tamu, dites-tes dulu, di entertain idenya, baru kemudian akan kelihatan nih apakah dia pantas untuk masuk ke kamar tidur atau tidak. Saya membuat analogi bahwa yang kita percaya itu tempatnya di kamar tidur, itu yang paling private dari semuanya. Kemudian ada ruang tamu di mana orang boleh masuk, boleh berinteraksi, atau analoginya pakai beranda, bahwa ide itu bisa kita dengarkan dengan utuh dulu, nggak harus dibantah karena dia tempatnya di luar juga kok, no problem. Ini siapa ya yang punya quote-nya, bukan quote sih tapi ideasnya, bahwa dia mengatakan otak yang intelligence itu yang mampu untuk mengolah ide atau gagasan atau informasi baru tanpa harus punya keputusan percaya atau tidak padanya. Dites dulu, dilihat dulu kesolidannya dan seterusnya. Nggak yang naluri-naluri biasanya kan, mudahnya kan, kalau nggak sama-sama aku udah salah, ngapain kayak gitu aja dipercaya. Nah, itu
kalau science attitude atau attitude pembelajar itu nggak seperti itu. Attitude pembelajar itu bersedia belajar dari apapun. Bukan harus percaya atau tidak. Karena belajar dari apapun memberi kesempatan kita untuk memfilter apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diambil, dan apa yang harus dibuang. Kalau dia belum masuk, kita belum baca, kita belum ngolah, kita nggak punya hak ngomong itu benar atau salah. Memberi kesempatan itu salah satu proses critical thinking. Ada lagi analisis dan evaluasi argumen. Pelajari cara mengidentifikasi premis, pernyataan, pendukung, dan kesimpulan klaim utama dari argumen. Nilai konsistensi logis, validitas, bukti yang disajikan, cari kesalahan logika dan titik lemah, penalaran, dan seterusnya. Itu bukan orang, kita juga terutama justru. Ketika kita ngomong apa coba ini mana ya yang salah ya, mana yang seleb ya, mana yang lemah argumennya ya, dan seterusnya. Itu awareness seperti itu menunjukkan bahwa kita memang sudah mengaplikasikan critical thinking itu. Rasanya benar itu bukan berarti dia benar. Rasanya sangat benar itu kita ngalami kok. Ketika kecil keyakinan kita terhadap kebenaran juga akan terbantahkan, bukan oleh kebenaran yang berbeda kadang-kadang, pada kebenaran yang lebih akurat kadang-kadang gitu. Jadi analisis dan evaluasi argumen terus-menerus itu juga melatih critical thinking. Bukan berarti Anda menjadi skeptis murni ya, nggak percaya pada apapun. Bukan, ini analisis prosesnya. Analisis prosesnya. Next saja kita kumpulkan bukti dan evaluasi bukti, penting itu. Kalau saya ngomong bukti ini juga mengandung asumsi loh nih. Bukti dari sudut pandang apa nih? Karena bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Bukti itu selalu pada kriteria. Omongan bapakku bisa menjadi bukti buat aku misalnya, karena aku kenal bapakku. Tapi bapak orang lain yang saya tidak kenal belum tentu bisa menjadi bukti untukku. Tapi untuk anaknya dia itu bisa menjadi bukti, misalnya gitu. Jadi bukti itu mengandung multi kriteria, multi variasi. Nah, kita juga harus aware terhadap kriteria untuk ngomong bukti itu. Aku lupa. Kita pernah ngomong soal bukti belum, membahas bukti atau belum itu di video kita? Belum ya? Oke, kita next akan ngomong kriteria, bukti, dan seterusnya, urutannya, logiknya seperti apa. Oke. Kemudian belajar untuk menyimak. Kalau mendengarkan semua orang paham, bisa. Kalau menyimak itu tidak mudah. Karena lebih mudah ngomong, mengeluarkan di dalam daripada memasukkan. Memasukkan dari sesuatu dari luar. Kita menyimak orang lain itu ada intrinsik resiko bahwa kita takut terpengaruhi, kita takut berubah. Itu biasanya datang dari otak yang belum bisa mengkategorisasikan mana beranda, mana ruang tamu, mana ruang tidur itu tadi. Kalau kompartemennya itu udah aman, sebenarnya menyimak siapapun nggak masalah. Nanti dulu ngomong setuju tidak setuju, benar atau salah, kita lihat pada frame dia mempresentasikan sebuah statement kebenaran atau apapun. Gimana sih statement bulat yang dia sampaikan? Oh, ada asumsi yang kosong nih. Kadang-kadang ada asumsi kosong kalau kita tidak bisa tracknya. Kita cuma asumsi bahwa nggak lengkap, itu harusnya gini nih. Loh, padahal itu sudah terangkum pada asumsi sudah terangkum pada statement yang dia katakan, kadang-kadang gitu. Nah, itu lagi-lagi balik pada kemampuan mendengar. Ketika kita menyimak, tidak hanya mendengarkan. Ketika kita menyimak, kita ngelihat persis nih alur logikanya gimana, silogisme, apakah deduktif, apakah induktif, apakah aduktif, apakah pakai tipe logika yang mana, apakah cuma ngawur. Cocok logi tidak selalu salah loh. Ini cocok logi sudah sering dipakai untuk mendiskreditkan orang. Cocok logi itu, kamu belum pernah belajar sains berarti. Banyak penemuan di sains datangnya dari cocok logi. Cocok logi itu menemukan sebuah fenomena yang sepertinya berhubungan. Belum tentu pasti tidak berhubungan loh. Kadang-kadang dia juga berhubungan. Benar kadang-kadang cocok loginya. Nah, cocok logi tidak berarti positif, tidak berarti negatif. Itu hanya perlu follow up bukti. Gimana statement ketika orang sudah membuat sebuah statement yang menurut kita cocok logi, artinya kita belum tahu argumentasi dia untuk menyambungkan dua hal yang sepertinya berbeda. Nah, itu critical thinking. Lebih enak menjudge memang daripada berpikir. Sehingga tadi saya katakan bahwa yang namanya critical thinking itu tidak mudah. Tips tadi ngajak kita untuk menyimak. Awareness lain yang perlu dibangun ini pada tips berikutnya adalah
waspada terhadap bias diri kita sendiri. Banyak macam yang namanya bias. Langkah awalnya bukan kemudian kamu harus mengetahui 100 lebih yang namanya bias manusia, terus setiap hari bias yang mana ya, malah anxiety, kamu nanti overthinking nanti. Tapi aware lah, ada beberapa bias-bias besar. Terus kalau kamu sudah baca dan kamu ada kemungkinan bias gini loh, nah itu bisa di model kewaspadaan. Ketika saya ngomong ada biasnya enggak ya, pasti ada bias. Saya ngomong seberapa gede ya biasnya ya gitu. Dari mana asal biasnya ya, dari asumsi mana yang belum saya bedah ya. Nah itu kewaspadaan itu akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya, karena kita berani untuk mengkritik diri sendiri dan nge-track bias kita datangnya dari mana. Mendefinisikan alur bias itu langkah awal untuk bisa menghilangkan, meminimalisir bias. Nah, semua manusia pasti punya bias. Bedanya adalah berapa derajat yang dia miliki. Tips berikutnya, kembangkan keterampilan penalaran logis. Tentang logika, semua orang merasa punya logika. Dan nggak mungkin manusia tidak punya logikanya. Tapi beda antara pemakai motor dan pemakai motor yang tahu kendaraannya. Maksud saya begini, ada orang yang merasa pakai logika, dan ada orang yang belajar logika itu alurnya gimana, sehingga dia bisa nge-track ada yang salah nggak sih dengan logika yang saya pakai. Karena logika, dulu saya pernah ngobrol tentang logic order 0, 1, 2 itu yang vertikal. Ada lagi yang horizontal, ada jenis logika yang lain, ada silogisme, ada induktif, abduktif, ada saya lali itu induktif, aduktif, yang triple itu induktif, deduktif, dan abduktif misalnya, itu satu keluarga. Ada silogisme, ada macam-macam, Bayesian logika, itu jenis logika yang berbeda. Kalau kita tahu persis, kita sampai pada kesimpulan ini pakai jenis logika ini. Ketika Anda shift perspektif aja pakai logika yang lain, akan kelihatan bolongannya nih. Konsep yang solid adalah ketika dia menemukan titik optimal dari beberapa kemungkinan logika yang berbeda. Nah, ini kita tidak akan mampu menganalisa kalau kita tidak pernah membedah gimana sih step by step logika itu sebenarnya. Benar, salah datang dari mana sih? Nah, memang mumet, memang dan nggak semua orang, menurut saya nggak semua orang harus belajar sedalam itu juga. Tapi itu useful, berguna. Bacalah paling nggak sekali. Kalau itu menarik perhatian Anda, lanjutkan. Kalau nggak menarik perhatian Anda, at least paling nggak Anda sudah pernah membaca itu. Sehingga suatu saat ketika ketemu ketertarikannya, Anda tahu larinya kemana. Kadang-kadang kita ngumpulin kunci itu belum ketemu gudangnya. Jadi merasa nggak kepake. Tapi paling nggak udah pegang kunci nih. Taruh mana lah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau ketemu gudangnya dicari lagi kuncinya, gitu. Maksud saya dengan belajar sistematika, dinamika dari logika tersebut itu not easy. Kebetulan untuk otak cacat saya itu natural, karena itu satu-satunya cara untuk otak saya memahami cara alam. Karena saya nggak mata di otak saya kan buta, jadi satu-satunya cara ya pakai itu, sehingga kelihatan sehingga natural buat saya untuk nge-track logika itu. Urusan survival itu. Kemudian ini yang paling tidak mudah. Tips berikutnya, kita harus berdamai dengan ketidakpastian dan ambigu. Kalau yang sering ikut diskusi rutinan sama saya biasanya pakai istilah kuda-kuda licin. Kamu harus tahu bahwa kalau kamu hidup di dunia dengan semua kepercayaanmu, kamu harus menerima bahwa kuda-kudanya licin. Artinya bahwa semua hal itu pasti mengandung ambigu. Semua hal pasti mengandung ketidakpastian. Kenapa saya berani bikin statement itu? Itu datang dari argumentasi bahwa yang berpikir, yang punya kepercayaan adalah manusia. Dan manusia punya properti yang namanya keterbatasan. Artinya kalau keterbatasan, artinya manusia tidak memiliki informasi yang lengkap. Ketika tidak memiliki informasi yang lengkap, pasti ada informasinya nambah terus nih. Artinya kesimpulannya nanti akan berubah. Sambungannya kayak gitu. Dengan properti dasar ketidaklengkapan manusia, artinya apapun yang kita percaya itu pasti pada posisi ambigu, pada posisi ketidakpastian, dia bisa berubah kebenarannya. Mungkin ada statement saya yang pernah dipotong kalau nggak salah di posting sosial media. Percayalah bahwa yang kamu percaya sebagai kebenaran hari ini adalah kesalahan yang belum kamu paham. Itu datang dari argumentasi
ini, bahwa manusia itu tumbuh terus. Kebenaran yang kemarin berguna buat kemarin, tapi ketika kamu tumbuh ilmunya, kebenaran yang kemarin belum terlalu akurat, bisa berubah terus-menerus. Bukan berarti kamu tidak konsisten. Konsistensimu bukan pada kepercayaan. Kepercayaan yang kamu anggap tidak bisa berubah itu. Konsistenmu adalah pada kebenaran. Ini membingungkan atau tidak? Kebenaran di luar, kebenaran universal, ini state-nya, keadaannya tidak berubah. Dunia dari dulu sampai sekarang berjalan seperti ini. Itu tidak berubah. Apa yang disebut sebagai kebenaran, saya mendefinisikan kebenaran sebagai as is, apa adanya, itu kebenaran. Yang berubah adalah pemahaman kita terhadap kebenarannya. Ada dua nih, kebenaran yang kita pahami dengan keterbatasan, dan ada kebenaran yang datang dari ketidakterbatasan. Ada dua yang harus kita pegang nih. Yang berkembang terus yang kita kebenaran yang kita pahami. Yang statis adalah kebenaran yang di luar. Ini dalam tanda petik ya di luar, yang di alam semesta ini. Kebenaran di alam semesta ini ngumpul kita terus. Dan kita kebenarannya bergerak terus nih. Artinya bukan berarti kita tidak setia pada kebenaran. Kita setia pada kebenaran yang lebih besar. Karena kesetiaan pada kebenaranmu sendiri itu adalah kekerdilan yang tidak disadari. Kamu seolah teguh padahal kamu kerdil. Karena kamu setianya pada kebenaranmu yang tidak mau berkembang. Kamu ngotot setia untuk menjadi kerdil. Itu very dangerous. Orang yang paling susah, yang paling bahaya adalah orang yang tidak mau tumbuh dan mengubah dirinya ketika ada kebenaran yang lebih baik datang. Nah, itu salah satu posisi yang tidak mudah untuk mau mengaplikasikan critical thinking. Oke, yang terakhir adalah terlibat dalam pemikiran reflektif. Kadang-kadang kita perlu duduk dan bertanya pada diri sendiri. Saya tadi ngomong gini kenapa ya? Apakah saya bisa ngomong lebih baik ya? Kok outputnya jelek ya? Saya bersikap gini kok outputnya tidak seperti yang saya harapkan ya? Mungkin ada yang salah dengan saya. Yang salah adalah sikapnya atau asumsi-asumsi yang saya percaya ya, atau belief system saya yang salah. Bahwa kemungkinan salah adalah keadaan atau orang lain juga mungkin. Tapi karena keadaan dan orang lain adalah di luar kontrol kita, untuk melatih critical thinking yang pertama paling digali adalah di dalam diri kita sendiri dulu. Karena semakin ketika kamu ngalamin lubang, kejeglong, bahasa Indonesianya apa ya, terperosok dalam sebuah lubang, ketika kita merenungkannya dan tahu bisa mendefinisikan keadaan apa, komponen apa yang membuat kita sampai pada sebuah posisi yang tidak kita inginkan, yaitu terperosok dalam lubang, itu sudah menggambarkan dengan jelas kita bisa memitigasi agar tidak masuk ke dalam lubang tersebut, lubang yang sama. Dan itu adalah esensi dari ilmu. Ngapain kita sih nyari ilmu sebanyak-banyaknya? Agar bisa memecahkan masalah. Kalau untuk pribadi, agar tidak melalui lubang yang sama. Pasti melewati lubang, karena statementnya adalah agar tidak melewati lubang yang sama. Jadi setiap lubang yang kita masukin, setiap kesalahan yang kita lakukan itu mengandung ilmu. Kalau ilmunya tidak diambil, nanti akan masuk kepada lubang yang sama. Untuk bisa tidak masuk ke lubang yang sama, kita harus menemukan ilmu untuk membedah apa yang terjadi, mendefinisikan dalam frame ilmu yang kita miliki, gunanya ngumpulin ilmu untuk itu. Setelah kita statekan sebab akibatnya, baru kita cari jalan keluarnya, sehingga next time kita bisa berbuat beda pada kondisi yang mirip, sehingga kita tidak masuk ke lubang yang sama. Betapa indahnya hidup kalau gitu. Melakukan kesalahan cuma sekali. Jadi kalau dari definisi agama, tobat itu jangan sekali, tobatlah berkali-kali. Tapi jangan pada kesalahan yang sama. Karena masih ada ribuan kesalahan yang menunggumu, masih ada ribuan lubang yang menunggumu setiap saat. Apakah itu berbahaya? Apakah itu buruk? Probably. Tapi coba lihat dari sisi yang berbeda. Ribuan lubang itu adalah ribuan pintu ilmu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan diri. Hargai semua lubang. Semoga manfaat.